Halo teman-teman, saya Luis Alexander. Saya Leonel Angelo. Saya Yudhar Simatupang. Saya Selmeliana Lim. Saya Aini Tiana. Jadi, kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan alat peraga kami berupa alat peraga respirasi manusia. Jadi, ini kami akan memperagakan gimana sebenarnya sih cara manusia itu berespirasi tiap hari, yang kita bernapas tiap harinya. Betul, betul, betul. Wow. Udara masuk melalui hidung dan mulut, melalui saluran pernapasan hingga ke alveolus di paru-paru. Oksigen dari alveolus berdifusi ke darah, sementara karbon dioksida dari darah ke alveolus. Oksigen akan digunakan oleh sel, dan sel akan menghasilkan respirasi seluler untuk menghasilkan ATP, menghasilkan karbon dioksida sebagai limbah. Karbon dioksida akan dikeluarkan ketika kita bernafas. Selanjutnya ada faring. Faring ini menghubungkan hidung dan mulut ke trakea, laring, dan paru-paru. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring yang berfungsi untuk menghubungkan saluran hidung ke sistem pernafasan lain, juga untuk menyaring debu, kotoran, atau kuman. Yang kedua ada orofaring. Orofaring ini berfungsi untuk mengalirkan udara bisa melewati hidung menuju ke kotak suara, paru-paru, dan trakea, serta membantu mendorong makanan cairan menuju ke lambung. Dan yang terakhir ada laryngofaring. Laryngofaring ini membantu mengatur masuknya udara ke paru-paru dan juga mengatur masuknya makanan dan cairan ke lambung. Setelah ke faring, lanjut ke laring. Laring ini dia yang menyalurkan udara ke trakea dan paru-paru. Di dalam laring ini juga terdapat pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara ketika udara melewatinya. Laring dilengkapi juga dengan epiglotis untuk menutup lubang saat menelan ataupun minum. Dan yang terakhir ada trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara masuk dan keluar dari paru-paru, juga melindungi saluran pernapasan dari benda asing, mengontrol suhu udara yang masuk paru-paru, dan juga membantu proses batuk dan menelan makanan. Di trakea ini ada jaringan yang bernama jaringan fibrosa, yaitu jaringan ikat yang terdiri dari serat kolagen yang bersifat fleksibel dan kuat. Bronkiolus merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang menyerupai cabang ranting pohon, dan
bronkiolus memiliki fungsi yaitu untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Cara kerja bronkus dan bronkiolus adalah bronkus akan menyalurkan udara dari trakea menuju ke dalam bronkiolus dan dari bronkiolus akan dialurkan ke dalam alveolus. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari alveolus. Jadi yang pertama-tama kalian harus tahu dulu ada 3 proses yang terlibat dalam pernapasan manusia, yaitu pertama itu ventilasi, difusi, dan perfusi. Apakah yang ketiga itu? Jadi yang pertama itu ventilasi, yaitu proses ketika udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian yang kedua itu difusi, itu pas pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga itu perfusi. Perfusi itu adalah proses dipompanya darah melalui paru-paru. Jadi fungsi alveolus itu adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika bergerak melalui pembuluh darah dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida ke alveolus. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian pernafasan. Nah, pernafasan itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah pernafasan dada dan juga perut. Nah, kedua ini beda ya teman-teman. Kalau misalnya pernafasan dada itu mungkinnya mengandalkan kontraksi otot-otot tulang rusuk. Sedangkan kalau misalnya pernafasan perut, dia mengandalkan kontraksi otot diafragma. Kita akan masuk ke dalam mekanisme pernafasan dada terlebih dahulu, dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu adalah saat udara masuk, sedangkan kalau misalnya ekspirasi itu saat mengeluarkan udara. Saya bakal masuk ke dalam tahap-tahap inspirasi terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk inspirasi, pertama-tama itu otot antar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik dan rongga dada akan membesar. Lalu tekanan udara di luar dengan di dalam paru-paru akan lebih kecil dibandingkan di luar. Lalu akhirnya udara masuk. Tahap ekspirasi pada pernafasan dada. Jadi yang pertama-tama otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, lalu tulang rusuk akan menurun dan rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan di luar akan lebih kecil dibandingkan tekanan di dalam paru-paru, sehingga udara akan keluar. Oke, jadi selanjutnya pada pernafasan perut pada tahap inspirasi terlebih dahulu. Jadi otot pada diafragma itu akan berkontraksi dan posisi diafragma akan mendatar dan rongga dada akan membesar. Lalu tekanan udara di luar akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di paru-paru, sehingga udara akan masuk. Yang terakhir adalah tentang tahap ekspirasi. Jadi yang pertama-tama itu otot diafragma akan berelaksasi, lalu posisi diafragma kembali ke semula dan rongga dada akan mengecil, dan tekanan udara di dalam paru-paru akan menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara akan keluar. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti atau belum nih cara kerja sistem respirasi manusia dari alat peraga yang kita udah buat tadi? Semoga penjelasan dari kami bisa membantu kalian semua ya. Sekian dari kami kelompok 1. Sign out! Hai semuanya, saya Luis. Saya Leonel. Kau lah pegang. Lah, katanya kau yang. Jadi ini siapa yang mau kau di sini? Halo teman-teman, saya dari kelompok 1. Halo.